Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa minha annahu ursila ilan nasi kafatan. Setengah daripada banyaknya perkara yang mengistimewakan Nabi Muhammad dibanding Nabi yang lain, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia kafatan seluruhnya. Wa minha annahu khatimun falayati ba'dahu nabiyyun. Di antaranya bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi, maka tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Faqulu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa dhalal. Setiap pengakuan menjadi nabi sesudahnya Nabi Muhammad, maka yaitu sesat dan sesat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara mana perbedaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi yang lain. Pertemuan yang lalu dijelaskan ada banyak perbedaan, ada banyak keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dibanding nabi yang lain. Pertemuan yang lalu dijelaskan di antaranya Nabi Muhammad itu adalah paling tingginya nabi. Di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan ana akramul awwalin wal akhirin 'ala Allah wala fakhar. Aku adalah paling mulianya orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian di mata Allah, bukan berbangga-bangga akan tetapi tahaddus bin ni'mah. Malam hari ini saudara, kita mau menyelesaikan dua hal penting yang mana menjelaskan perbedaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi yang lain. Mana di antaranya? Minha annahu ursila ilan nasi kafah. Bahwa Nabi Muhammad itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain, di mana nabi-nabi yang lain diutus terbatas hanya untuk bangsanya saja, diutus untuk kaumnya saja, untuk masyarakatnya saja. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel tidak percaya, kala itu tidak mengapa, wong tidak diutus kemana-mana. Ada yang diutus buat kaum Ad, ada yang diutus buat kaum Samud, ada yang diutus buat kaum Lut, itulah Nabi Lut. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam berbeda. Di mana perbedaannya? Umumur risalah wan nubuwah, menyeluruhnya kerasulan Nabi Muhammad dan kenabian
Nabi Muhammad. Sehingga Nabi diutus bukan sebatas bangsa Arab, akan tetapi buat seluruh umat manusia, Arab maupun Arabnya maupun non-Arabnya. Pada bagian ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyirau wa nadhira. Kata Allah, tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan diutusnya untuk segenap manusia, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya, Arabnya maupun non-Arab, semua kudu beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalam surat Al-A'raf pada ayat 158 Allah jelaskan tentang Nabi Muhammad, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini benar-benar utusan Allah untuk kalian semuanya, manusia. Tidak hanya untuk bangsa Arab saja, bangsa non-Arab pun wajib untuk beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain, bukan saja manusia tapi semua makhluk Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau udah ngomong alam, bukan saja manusia dan jin, tapi semua ciptaan Allah diutus. Hanya bedanya, kalau buat manusia dan jin, Rasulullah SAW diutus irsal taklif, diutus untuk menyampaikan pesan-pesan Rabbani, amanat-amanat ilahi, bagaimana seorang manusia kudu duduk pada derajat manusia. Tapi diutus kepada malaikat, ya bukan saja manusia, malaikat. Sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang tesis tersendiri dengan judul Tajzinul Araik fi irsalin nabi lil malaik, bahwa Rasulullah diutus untuk para malaikat, tapi irsal tasyrif, diutus untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Maka malaikat itu gembira kepada Allah, terima kasih karena dia bersolawat kepada Nabi, tak berhenti. Semua malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi, diajak oleh Allah sebagai irsal tasyrif, kudu mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Nabi menjelaskan tentang kelebihan beliau. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan keistimewaan 5 hal, satu pun Nabi sebelum aku tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Wa ursiltu ilan nasi ammatan. Aku diutus untuk seluruh umat manusia, Arab maupun non-Arab. Dalam hadis yang lain, Imamul Bukhari riwayatkan tentang kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah pimpinan manusia
nabi di bawah aku. Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Adam dan nabi-nabi sesudah Adam semuanya ada di bawah telapak kakinya Nabi Muhammad. Semuanya beriman sama Nabi Muhammad. Tidak ada yang enggak. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu. Semuanya mengambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad diutus untuk umat manusia. Kalau udah bilang Allah begitu, Nabi pun juga manusia. Maka semua Nabi beriman sama Nabi Muhammad dan menyuruh umatnya, bila saya wafat ketemu Nabi Muhammad, anda kudu iman dan ikut Nabi Muhammad. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran, wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ibnu Katsir pada menyoroti ayat ini betapa semua nabi-nabi tanpa terkecuali disuruh oleh Allah kudu beriman dan membela Nabi Muhammad. Mereka semuanya beriman dan mereka semuanya membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda Nabi. Nabi bukan diutus buat orang Arab. Yahudi pun kudu beriman sama Nabi Muhammad. Nasrani pun kudu beriman sama Nabi Muhammad. Pada bagian ini Nabi sampaikan pada hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, fawalladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun summa mata walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, tidaklah mendengar demi Tuhan yang jiwaku berada pada genggaman kekuasaannya, tidak mendengar dengan diutusnya aku siapapun dia orangnya, Yahudikah, Nasranikah, yang sudah punya kitab suci dulu-dulu kemudian dia mati tidak beriman denganku, maka dia tetap bakal masuk neraka. Tidak bisa, enggak diterima. Tauhidnya bagus kayak apa, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terima asyhadu an la ilaha illallah bila tidak disertai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini adalah luar biasa Nabi kita ini. Nabi kita ini diutus seluruh umat manusia. Maka kita disuruh dengan diutusnya Nabi kita untuk seluruh umat manusia. Apa yang disuruh? Untuk generasi berikutnya, yaitu anak-anak kita. Kata Nabi, addibu auladakum bisalas. Tanamkan pendidikan kepada anak-anak anda 3 hal. Yang ini jangan sampai enggak, sebagai pendidikan dasar bagi umat yang punya anak, siapapun dia. Tanamkan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiikum. Tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tanamin siapa Nabi Muhammad. Suruh anaknya yang kecil baca solawat minimal sallallahu alaihi Muhammad 100 habis salam solat. Tanamin biar nempel nama Muhammad di dadanya, biar dia mau. Sebab menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad itu tidak gampang. Baca solawat itu tidak gampang. Siapa kita yang makhluk kotor, manusia kotor, asal kita dari mani. Mani itu kotor, jijik. Yang kita buang saban hari di WC kotor, jijik. Yang kita gondol-gondol dalam perut kita kotor dan jijik. Yang keluar dari kuping kita kotor dan jijik. Yang keluar dari mata kita kotor dan menjijikkan. Yang keluar dari hidung kita kotor, menjijikkan. Darah kita juga kotor dan menjijikkan. Yang keluar dari mulut kita kala tidur kotor, menjijikkan.
Enggak ada yang enggak menjijikan kita. Sementara Nabi manusia suci dan istimewa. Berbeda dengan kita. Kita enggak layak untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Kalaulah tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka muslim biar tahu kebesaran Nabi Muhammad kurang mau mulutnya baca solawat. Kenapa? Karena dia kurang tertanam kecintaan besar kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu kurang, kita kudu minta sama Allah, kudu minta begitu sama Allah. Maka ada ulama berdoa, ad'uka ya faliqal isbahi ahlan li hubbi habibillahi lil abadi. Wahai Tuhan, aku mohon kepadamu kepantasan, kelayakan untuk mencintai Nabi Muhammad, sehingga mulut mau menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh menanamkan ini kepada anak-anak kita, kecintaan nama Nabi Muhammad. Kedua, wa hubbi ahli baiti, mencintai ahlul baitnya. Harga mati bagi kita kudu cinta kepada ahlul bait. Jangan berkata sembarangan pada ahlul bait, anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bakal hancurin sehancur-hancurnya orang yang berkata buruk pada ahlul baitnya Nabi Muhammad. Jangan kita orang, kita harus memuliakan anak cucu Nabi. Itu begitu, tentu dengan kadar kemampuan kita. Begitu, baina tafrid wal ifrat, tidak berlebihan, tidak juga sembrono. Begitu, karena kita semampu kita. Jangan juga sampai kita akhirnya nyusah-nyusahin diri begitu. Tapi kita disuruh ta'zim sama ahlul bait, dan watilawatil Quran, suruh ditanamin anak kita belajar Quran untuk baca-baca. Itu begitu, saudara. Jadi Nabi ini memiliki keistimewaan dibanding nabi-nabi yang lain, adalah Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh alam semesta diutus. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi minha annahu khatamul anbiya falayati ba'dahu nabi. Di antaranya lagi keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad, bahwa Nabi kita itu adalah Nabi penutup, Nabi terakhir, sehingga enggak ada Nabi lagi sesudah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Nabi, anal aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Aku, nama lainnya al-aqib. Apa itu aqib? Orang yang tidak ada nabi lagi sesudahnya. Quran bilang pada surat Al-Ahzab, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jangan keliru yang ditutup nabi, Rasul enggak. Saya ini jadi Rasul terakhir, habis semedi di Gunung Sindur. Begitu. Ah, ini enggak benar. Nabi aja ditutup, apalagi Rasul. Orang Rasul itu pangkatnya lebih tinggi daripada
nabi. Tidak ada nabi lagi. Sehingga akidah yang harus ditanamkan di dalam hati sanubari seorang muslim yang haluannya ahlus sunnah wal jamaah. Apa? Fakullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa dhalal. Setiap ada pengakuan jadi nabi sesudah Nabi Muhammad, biar kata dia bisa terbang, biar kata dia bisa jalan dia di dalam air, biar kata dia bisa ngilang, sesat, menyesatkan, tidak benar. Dan ini harus terpatri. Biar kata bisa terbang, kalau terbang enggak usah ngaku jadi nabi. Burung bisa terbang, enggak perlu ibadah, enggak perlu apa, bukan hebat. Bisa jalan di air, kodok jalan kodok, begitu. Bisa ngilang, ya Allah, setan habis ngegoda orang Rawabelong, goda orang Doli, Surabaya bisa ngilang, bukan hebat. Hebatmu adanya kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu disebut hebat. Keistiqomahan di dalam thariqah nabawiyah, mengikuti jalan-jalan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi terakhir. Nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu nabi penutup. Dan Nabi jelaskan di dalam hadis yang sahih. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan. Abu Dawud, Tirmidzi juga meriwayatkan kalau bahwa bakal muncul nabi-nabi palsu. Ya, Nabi udah menyampaikan. Kata Nabi, sayakunu fi ummati kadzabun salasun kulluhum yaz'am annahu nabiyullah wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nanti di umatku ada sekitar 30 orang, semuanya masing-masing mengaku jadi nabi. Ngaku jadi nabi, padahal kagak ada nabi sesudah. Bahkan ada orang lucu, namanya orang L.A. Lamongan asli. L.A. Namanya la doang namanya. Ngaku juga jadi nabi. Kata dia waktu ditanya, dari mana ente jadi nabi? La, namanya la doang. Dari mana? Yang bilang Nabi Muhammad, kata dia. Nabi Muhammad, hadisnya sahih, kata dia. Nabi bilang, la nabiyun ba'di. Si la itu nabi sesudahku, begitu. Kata dia, lah saya kan la namanya, begitu. Gitu. Padahal tidak ada nabi. Ada aja orang. Itu aku jadi nabi. Ini bukan canda tuh. Di dari 30 itu ada. Belum lagi Musailamah al-Kadzdzab. Begitu. Belum lagi Aswad al-Ansi, macam-macam. Terakhir itu yang Ahmadiyah, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad ngaku jadi nabi. Ngaku jadi nabi. Adanya di India. Alirannya Ahmadiyah. Ujungnya sesudah matinya dia pecah organisasinya. Ada Ahmadiyah, ada Qadian. Pecah ini. Yang atu bilang nabi, yang atu bilang enggak sih bukan nabi, cuman Imam Mahdi aja. Begitu. Tetap aja salah juga. Enggak benar. Begitu. Waktu ditanya, dari mana kau jadi nabi? Begitu Mirza Ghulam Ahmad. Jibril datang kepadaku. Bahasa dia di dalam kitab namanya Al-Barahin Al-Ahmadiyah. Ada kitabnya, dia karang kitab. Itu Mirza Ghulam Ahmad. Jadi kalau nyeritain orang tuh enggak mau ngarang-ngarang, harus pakai data. Jangan menimbulkan keributan sama orang.
Datanya nggak boleh ngarang-ngarang, dia yang nulis. Ada kitabnya, namanya Al-Barun, banyak kitab-kitab. Di antaranya di Barahin Al-Ahmadiyah itu dia bilang begini, inni ra'aitu malakan. Saya ngelihat malaikat. Rambutnya pirang, matanya biru. Ku yakini dia Jibril. Begitu. Apa wahyu pertama yang nyampe sama engkau? Jibril bilang sama saya waktu itu, yang pertama kali sampaikan, I love you. Bisa bahasa Inggris. Benar. Boleh buka itu kitab itu. Begitu. Itu wahyu pertama, I love you. Begitu. 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 Kalau timbang rambutnya pirang, ya Allah, di Roblong juga ada Bu Ceri, boleh dicat sendiri. Ya, jangan dicatat. Ya Allah. Begitu. Ya enggak gaya. Begitu. I love you. Wahyu pertama. Dari mana? Tapi ada catatannya. Begitu. Itu begitu. Ini nabi palsu. Kapan itu waktu dia memproklamirkan jadi nabi? Umur 53 tahun. Di mana-mana juga ngaku jadi nabi. Umur 40. Umur 53 telat dia, telat. Begitu. Umur 53 tahun. Itu, tapi ada orang ikut-ikut alirannya, ikut. Nah, benar. Maka sebagai muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup, nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Muhammad. Bagaimana dengan Nabi Isa yang nanti akan turun pada akhir zaman? Kan ada nabi? Tidak. Nabi Isa ya bakal turun di akhir zaman sebagai tanda-tanda kiamat mau dekat. Udah dekat. Min alamatil qiyamatil kubra. Nabi Isa alaihissalam akan turun. Pagi kala itu turunnya Nabi Isa. Imam Mahdi ngimamin subuh. Di mana? Di Palestina, dekat Babi Lud. Palestina. Itu ngaku Imam Mahdi dari Depok. Begitu. Ini nggak benar. Begitu. Nggak bisa. Nabinya udah bilang begitu. Main Depok aja, diri kan. Jangan Depok, kan begitu ya kan. Depok, Padepokan, Depok. Saudara, itu Nabi. Begitu Nabi Isa turun, Imam Mahdi udah qomat, mau salat subuh. Berasa ada Nabi Isa di belakang, mau mundur. Kata Nabi Isa, jangan. Ente terusin imamin. Maka Nabi udah bilangin. Kata Nabi, nanti waktu dia turun, imamnya adalah umat kita. Iya, Imam Mahdi yang imamin. Pernah jadi makmum, iya, besok-besok Nabi Isa jadi. Nabi Isa datang itu nanti di akhir zaman, tidak memproklamirkan sebagai nabi yang membawa ajaran, tapi yang menyampaikan risalah Nabi Muhammad, kepanjangan Nabi Muhammad, membawa ajaran-ajaran Nabi Muhammad, nyuruh orang sholat dan seterusnya. Jadi kiai di umatnya Nabi Muhammad, tidak membawa ajaran baru. Nabi Isa turun, tapi tidak dilantik sebagai nabi oleh Allah. Nabinya udah sebelum Nabi Muhammad, tapi datang di akhir zaman sebagai ulama daripada umatnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa nanti begitu, nanti itu. Jadi tidak mengingkari Nabi Muhammad tetap nabi penutup, karena Nabi Isa turun tidak dilantik sebagai nabi, tapi sebagai ulama daripada umatnya Nabi Muhammad. Sampai Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar Mesir, sebagian kawan majlis sudah ziarah makamnya nggak jauh daripada makam Sayyidah Aisyah, putri Sayyidi Ja'far Shadiq di Mesir.
Yang Suyuti ngarang kitab Nuzul Isa bin Maryam akhir zaman. Ditanya madhabnya apa, Syafi'i, Maliki, Hanafi, panjang itu dalam kitab itu. Gitu, membawa syariat tidak. Kalau enggak, bagaimana dia mengajarkan? Itu panjang diterangkan. Singkatnya adalah Nabi Muhammad adalah Nabi penutup. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Begitu. Maka Mirza Ghulam Ahmad, ada namanya Ahmadiyah Qadian, ada Ahmadiyah Lahore. Yang Lahore mengatakan muslih. Imam Mahdi aja itu Mirza Ghulam Ahmad. Tapi Qadian ini yang menabikan Mirza Ghulam Ahmad. Begitu, pecah. Pokoknya ndak ada nabi. Pokoknya pastikan kalau dia ngaku nabi, namanya nabi palsu. Jangan ketipu. Masalahnya daun bisa jadi duit. Ini kan hebat ini. Kapan diunjukin? Ya Allah, bohong. Kalau bisa benar-benar daun jadi duit, enggak usah diunjukin. Di rumah aja jangan kerja. Ngelinting aja. Ngelinting apa? Daun supaya apa? Jadi duit. Kan hebat. Ya Allah, itu enggak ada hebatnya. Tetangga saya di kampung di Serang banyak. Orang kampung tuh daun jadi duit, dia ngambil tuh pohon pisang, bawa daunnya, bawa ke pasar, jadi duit. Ya Allah, gak ada hebatnya, bener nggak? Orang Rawabelong juga banyak daun jadi duit. No, yang ngaji-ngaji ini kan daun ini jualannya, bener nggak? Sampai kembang-kembangnya ya Allah jadi duit, bener nggak? Lah itu sih nggak ada hebatnya, kembang jadi duit ini juga pada bisa. Jangan ngaku nabi lagi. Begitu saudara. Jadi nggak benar. Jadi keistimewaan Nabi Muhammad itu saudara adalah nabi penutup. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapapun yang mengaku menjadi nabi sesudah Nabi Muhammad, pastikan nabi palsu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi? Saudara, kalau itu ditanya, sebab apa Nabi Muhammad itu menjadi nabi penutup? Sebab hikmah ilahiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi adalah untuk menyeru umat manusia, makhluk, untuk menyembah Allah, untuk ngasih tahu jalan yang benar, baik ngasih tahu urusan bagaimana sukses di dunia, bagaimana sukses di akhirat, ngasih tahu tentang perkara yang gaib, dari mulai kematian, alam kubur, bagaimana kubur sampai bangkit dari kubur dan seterusnya. Hal ikhwal yang tidak masuk di dalam otak kita berbicara perkara akhirat, mengurai tentang dalil-dalil kebenaran, membantah orang-orang yang keliru di dalam prinsip kehidupan manusia. Semua ini lengkap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat wasatiyah, pertengahan. Syariat yang menghapus dan mengamandemen ajaran-ajaran lama yang tidak sesuai dengan peradaban manusia. Itu Nabi. Ajaran tua dulu, ajaran Yahudi, umat Nabi Musa, di antara ajarannya orang laki menikah dan menikah tanpa batas. Berapa aja semaunya kalau mau kawin. Boleh. Umat Nabi Musa, ajaran Bani Israel. Berapa aja. Maka di zaman dulu orang
Kalau bininya 300 miskin. Miskin. Kalau bininya berapa? 300 miskin. Banyak bininya. Nabi Sulaiman bininya 1000. Nabi Sulaiman masih tertulis di dalam kitab Injil Perjanjian Lama. Pada kitab yang ketiga Imamat orang Levi, berapa Solomon punya bini? 1000. Itu tidurnya bagaimana? Urusan Nabi Sulaiman. Saudara puyeng amat. Nabi Sulaiman aja nggak mikirin saudara. Puyeng-puyeng amat. Itu urusan Nabi Sulaiman. 1000. Enggak apa-apa. Memang syariatnya begitu. Banyak bininya. Tanpa batas. 100 bininya. Enggak apa-apa. Muncul Nabi Isa alaihissalam mengajarkan syariat tidak menikah. Jangan nikah. Tapi kalau enggak kuat atu aja. Kayak PP nomor 10 yang udah diganti juga dengan yang baru ini. Begitu. Jangan menikah. Kalau syariat Nabi Musa menik tanpa batas. Ajaran dari Nabi Isa jangan menikah. Maka orang kalau pengen tinggi derajatnya dalam versi kaum Nabi Isa kayak pastur tidak menikah. Begitu. Tidak menikah. Sebab perempuan dalam pandangannya menurunkan derajat. Sebab dulu Nabi Adam enak-enakan di surga gara-gara wadon gelitikin. Yang kadang orang-orang pejabat tuh jadi korupsi gara-gara wadon. Bang, tolongin temen gue itu, dia kagak enak sama bininya. Akhirnya teken juga, ya korupsi. Begitu. Maka dalam pandangan itu tidak menikah. Perempuan menurunkan derajat. Coba. Kalau nggak menikah, ya Allah, sayang banget. Golok dicuci mulu kagak dipakai. Kayak paham aja. Ini untuk 15 ke atas. Lah barang dicuci mulu kagak dipakai-pakai. Apa enggak mau bazir itu? Lah mau bazir. Hah? Lah iya. Emang gunanya buat kencing doang. Kan ada guna yang lain ya. Jangan dicatat. Waduh. Pakai dicatat lagi. Wah, masuk rekaman. Ini bahaya ini. Itu begitu, saudara. Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ada di tengah. Wasatiyah. Menikah kayak Nabi Musa. Tapi juga dibatasi. Itu pun juga ada syarat-syaratnya kalau mau nambah. Begitu. Enggak gampang syarat-syaratnya. Hanya sebatas boleh. Tahu boleh? Kayak makan. Ente makan di warteg. Nambah? Enggak nambah? Boleh. Enggak ada wajib, enggak ada sunat. Boleh doang. Maka orang yang suka ngeributin perkara yang boleh, orang yang dicurigai kesehatan akalnya, timbang boleh kecuali wajib. Baru ributin dah. Wajib, haram baru boleh. Jangan mengomentari perkara yang boleh. Yang dilarang aja banyak yang belum dikomentari. Begitu. Yang kayak begitu barang boleh. Tuh kayak begitu, saudara. Jadi ajarannya wasatiyah, pertengahan. Enak.
Ajaran zaman dulu, kalau saudara itu bajunya kena najis, wajib buang. Buang. Air bukan alat pensuci. Zaman dulu ndak boleh. Buang. Sarung kena kencing, buang. Ya Allah, mana punyanya atu-atunya BHS merek Atlas, boleh hasil santunan. BHS kena kencing, buang, ya tambah telanjang. Tapi ajaran Nabi enggak. Kena kencing, cuci pakai air, pakai lagi, enggak apa-apa. Muncullah kalau saudara paham namanya pempes. Pempes itu sekali pakai, buang. Begitu saudara. Kan berat. Apalagi kita orang nggak punya. Pakai pempes, mana orang gede lagi. Apa nggak pempes jumbo? Bener nggak? Hah? Jumbo namanya kan? Kalau orang gede. Jumbo. Saudara. Lah. Sholat sehari 5 kali. Apa nggak boros itu? Kalau sarung kan enak. Sarung. Cuci. Ajarannya enak. Tidak ada ajaran yang tidak enak. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ajaran paling nikmat. Ajaran paling enak. Dan semua ini tercover pada syariat yang ada dan disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariatnya rahmatan lil alamin. Dan ini kudu dipahami oleh kita. Masing-masing ada ajarannya. Tidak boleh satu orang memaksa orang lain. Ada ajarannya. Dia nggak kuat diri, duduk sholatnya. Jangan yang duduk nyela diri, dan jangan yang diri nyela yang duduk. Masing-masing dapat rahmat dari Nabi Muhammad. Yang kaya ada ajaran zakat. Yang miskin jangan ngiri. Jangan. Dia ada ajaran boleh menerima zakat. Kan enak buat dia. Begitu. Semuanya ada. Rahmatan lil alamin. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh ajaran itu telah paripurna sesuai dengan berbagai kondisi, berbagai tempat, semuanya. Maka tidak dibutuhkan lagi bagi umat manusia nabi lain sesudah Nabi Muhammad, sebab udah paripurna ajaran. Karena itu inilah di antara alasan dan hikmah kenapa Nabi dijadikan Nabi penutup. Sebab semuanya udah beres, udah penutup. Ya udah dikasih isyarat sama sebelah kanan saya, ayo sebelah kiri, nurut kita. Sudah aja dikasih isyarat. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari mati.